Baik, di sini saya akan membacakan pengaturan dosis ganda. Pengaturan dosis ganda merupakan suatu pengaturan dosis untuk memperpanjang aktivitas terapeutik dengan mempertahankan kadar plasma obat di dalam batas yang sempit untuk mencapai efektivitas klinik yang maksimal. Nah, adapun prinsip pengaturan dosis ganda yaitu pengaturan dosis ditetapkan untuk memberikan kadar plasma yang benar tanpa memberikan fluktuasi dan akumulasi obat yang berlebihan. Untuk menghitung pengaturan dosis ganda, parameter farmakokinetik mula-mula diperoleh dari kurva kadar plasma waktu yang dihasilkan dari pemberian dosis tunggal. Dan perlu ditetapkan bahwa apakah dosis berikutnya berpengaruh terhadap dosis sebelumnya. Dan prinsip superposisi berasumsi bahwa dosis sebelumnya tidak mempengaruhi farmakokinetik dosis berikutnya. Dan kadar darah setelah dosis kedua, ketiga, atau ke-N akan menindih atau berada di atas kadar yang tercapai setelah dosis ke-N-1. Dan data simulasi menunjukkan kadar obat dalam darah setelah pemberian dosis ganda dan akumulasi kadar dalam darah bila dosis yang sama diberikan pada interval yang sama. Infus intravena. Terapi intravena merupakan terapi dengan cara memasukkan cairan steril ke dalam jarum suntik untuk yang mengarah ke vena tanpa melewati saluran pencernaan namun langsung menuju ke pembuluh darah. Infus intravena, di mana di dalam cairan steril ini mengandung elektrolit seperti kalsium, natrium, nutrien, kalium, dan vitamin. Tujuan dari terapi ini yaitu untuk memperbaiki gejala klinis dan melihat kondisi yang dialami oleh pasien. Infusi intravena intermittan. Infusi intravena intermittan merupakan suatu metode pemberian infus dengan jangka waktu yang pendek yang diikuti dengan suatu periode eliminasi. Kemudian diikuti dengan pemberian infusi intravena pendek yang lain. Selanjutnya, itu aturan pakai pada infusi intravena. Pada aturan obat dengan infusi intravena pendek, obat tidak dapat mencapai keadaan tunak. Rasionalisasi untuk infusi intravena intermittan adalah untuk mencegah konsentrasi tinggi sementara dan berkaitan dengan efek samping. Beberapa obat ditoleransi dengan baik jika diberikan secara infusi lambat. Satu atau lebih dosis yang diberikan dengan infus konstan, superposisi dari beberapa untuk satu infusi IV kontinu, yaitu CP sama dengan K per sama dengan R per CL 1 kurang E min pangkat min KT sama dengan R per KVD 1 kurang E pangkat K. Hasil modifikasi dari CP sama dengan D per tin FVD pangkat K 1 kurang E pangkat KT. Selanjutnya adalah cara pemberian intravena. Cara pemberian intravena ini dibagi menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Nah, biasanya jenis intravena yang standar akan digunakan dalam jangka pendek atau paling lama 4 hari. Jika metode injeksi intravena digunakan untuk jangka panjang seperti pada pasien kemoterapi, biasanya itu tenaga medis akan lebih memilih untuk menggunakan kateter vena sentral dibandingkan intravena standar. Kemudian ada pemberian injeksi bolus. Nah, pemberian injeksi bolus ini dapat disuntikan secara langsung ke pembuluh balik atau vena dengan volume yang kecil, yaitu lebih dari atau sama dengan 10 ml yang diberikan dalam waktu 3-5 menit. Jika pemberiannya dicampur bersamaan dengan obat lain, maka waktu yang dibutuhkan dapat bertambah panjang. Hal penting dalam bentuk sediaan. Ada 4 step. Yang pertama, mematuhi teknik aseptik yang ketat saat penggunaan vial. Yang kedua, menggunakan jarum steril baru dan alat suntik steril baru untuk setiap penggunaannya. Yang ketiga, melepas semua alat akses vial. Yang keempat, menyimpan vial di tempat yang bersih dan terlindung menurut petunjuk pabrik. Selanjutnya adalah pemberian dengan cara infus intravena. Pemberian infus berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua, yaitu infus kontinu dan infus intermittent. Infus kontinu itu diberikan selama 24 jam dengan pemberian volume dimulai dari volume infus yang terkecil, yaitu mulai dari 1 ml per jam sampai dengan 3 liter
lebih selama 24 jam. Infus intermiten merupakan infus yang dapat diberikan selama 10 menit dan tidak lebih dari 6 jam per dosis. Adapun contoh kasusnya yaitu gentamicin, termasuk golongan antibiotik aminoglikosida. Nah, obat ini bekerja dengan cara mengganggu proses produksi protein yang dibutuhkan untuk membangun dinding sel bakteri. Dengan begitu, dinding sel bakteri menjadi rusak dan bakteri akan mati. Gentamicin sulfat diberikan kepada seorang pasien pria dewasa 57 tahun dengan berat 70 kg dengan infus intravena intermiten. Infusi intravena 1 jam 90 mg gentamicin diberikan dengan jarak 8 jam. Clearance gentamicin sama dengan clearance kreatinin dan diestimasi 7,2 liter per jam dengan waktu paru eliminasi 3 jam. Pertanyaannya, berapakah konsentrasi obat dalam plasma setelah infusi intravena tersebut? Nah, adapun pemecahan dari kasus tersebut di mana konsentrasi obat dalam plasma langsung setelah infusi pertama dihitung dari persamaan tadi, di mana R sama dengan 90 mg per jam, clearance sama dengan 7,2 liter per jam, dan K sama dengan 0,231 jam pangkat minus 1. Nah, waktu untuk injeksi infusi adalah 1 jam, di mana konsentrasi plasma sama dengan 90 dibagi 7,2 dikali 1 kurang eksilen 0,231 kali 1, maka menghasilkan 2,58 mg per liter. Jadi konsentrasi plasma dari kasus tersebut adalah konsentrasi plasma dari infusi intravena pertama adalah 2,58 mg per liter.